Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Purwoyudi Utomo, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang berbahagia. Di sini, kami kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai tata bahasa fungsional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Himatul Ulyah dengan NIM 21014-21018, Muhammad Akmal Al-Farisi dengan NIM 21014-21036, dan saya sendiri, Leni Novitasari dengan NIM 21014-21019. Pembahasan yang pertama mengenai sejarah tata bahasa fungsional. Sebelumnya, fungsionalisme dalam kajian linguistik merupakan pengaruh dari beberapa paham dalam ilmu seperti antropologi, sosiologi, dan psikologi. Linguistik fungsional dipelopori oleh Roman Jakobson dan Andre Martiner, yang kehadirannya sangat berarti dalam upaya menjembatani kesenjangan antara linguistik struktural Amerika dan Eropa. Fungsionalisme adalah gerakan dalam linguistik yang berusaha menjelaskan fenomena bahasa dengan segala manifestasinya dan beranggapan bahwa mekanisme bahasa dijelaskan dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada kemunculan dari mekanisme itu sendiri. Pembahasan selanjutnya mengenai tata bahasa fungsional menurut para tokoh. Gagasan Jakobson merupakan pengembangan dari pemikiran-pemikiran aliran Praha. Selain fungsi linguistik sebagai ciri khas sekolah Praha, ia juga menyoroti fungsi-fungsi unsur tertentu dari fungsi-fungsi aktivitas linguistik itu sendiri. Jakobson memandang suatu tindak linguistik dari 6 sudut, yaitu dalam hubungan dengan pembicara, pendengar, konteks, kontak, kode, dan pesan. Jakobson menjajarkan 6 faktor bahasa dengan 6 fungsi bahasa. 6 faktor bahasa itu dipandang dari sudut pembicara, pendengar, konteks, pesan, hubungan, dan kode. Yang sejajar dengan 6 faktor bahasa ini, Jakobson mengatakan ada 6 fungsi bahasa, yakni ekspresif, konotatif, denotatif, fatik, metalinguistik, dan puitik. Ekspresif berpusat pada pembicara, yang ditunjukkan oleh interjeksi-interjeksi. Yang kedua, konotatif, berpusat pada pendengar, yang ditunjukkan oleh vokatif dan imperatif. Yang ketiga, denotatif, berpusat pada konteks, yang ditujukan oleh pernyataan-pernyataan faktual dalam pelaku ketiga dan dalam suasana hati. Yang keempat, ada fatik, berpusat pada kontak, yang ditunjukkan oleh adanya jalur yang tidak terputus antara pembicara dan pendengar. Misalnya dalam pembicaraan melalui telepon, kata-kata hello, ya, yang berpenggunakan untuk jelas bahwa seseorang masih mendengarkan dan menunjukkan jalur percakapan tidak terputus. Yang kelima, mengenai metalinguistik, yang berpusat pada kode, yang berupa bahasa pengantar ilmu pengetahuan, biasanya berisi rumus-rumus atau lambang-lambang tertentu. Dan yang terakhir, mengenai puitis, yang berpusat pada pesan. Fungsionalisme adalah gerakan linguistik yang beranggapan bahwa struktur fonologi, gramatikal, dan semantik ditentukan oleh fungsi yang dijalankan dalam masyarakat, bahwa bahasa itu sendiri mempunyai fungsi yang beraneka ragam. Gerakan ini merupakan perjabangan dari strukturalisme dan menentang intelektualisme di Eropa yang beranggapan bahwa bahasa hanya sekadar ungkapan, menurut Kamus Linguistik tahun 2008. Jakobson juga menekankan pentingnya korelasi-korelasi fonologis sebagai seuntai perbedaan-perbedaan arti yang terpisah. Menurut buku Jakobson dan Hele, Fundamental of Language 1956 menyatakan ciri-ciri ekspresif, konfiguratif, dan distinktif. Yang pertama, ekspresif, meletakkan tekanan pada bagian ujaran yang berbeda atau pada ujaran yang berbeda, menyarankan sikap emosi pembicara. Yang kedua, konfiguratif, menandai bagian ujaran ke dalam satuan-satuan gramatikal dengan memisahkan ciri-ciri kulminatif satu persatu atau dengan memisahkan pembatasnya atau ciri-ciri demarkatif. Yang ketiga, distinktif, bertindak untuk memperinci satuan-satuan linguistik, di mana ciri-ciri itu terjadi secara serempak dalam untaian.
yang berwujud fenom. Fenom-fenom dirangkaikan ke dalam urutan. Pola dasar urutan serupa itu berwujud suku kata. Dalam setiap suku kata terdapat bagian yang lebih nyaring, yang berupa puncak. Bila puncak itu berisi dua fenom atau lebih, maka salah satu daripadanya adalah puncak fenom atau puncak suku kata. Tokoh yang kedua yaitu Andre Martinet. Andre Martinet yang banyak mengembangkan teori-teori aliran Praha dengan tulisannya tentang netralisasi dan segmentasi. Pemikiran-pemikirannya telah memperkaya dan mengembangkan studi linguistik, terutama fonologi deskriptif, fonologi diakronis, sintaksis, dan linguistik umum. Di samping ia menerapkan metode dan linguistik modern dengan menaruh perhatian yang luar biasa pada kenyataan bahasa aktual. Fonologi sebagai fonetik fungsional harus berdasarkan fakta-fakta dasar atau mengetahui fungsi-fungsi perbedaan bunyi bahasa sebagaimana mestinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Al-Farizi dengan NIM 21014211036. Yang selanjutnya yaitu materi tentang pengertian tata bahasa fungsional. Secara umum, tata bahasa fungsional adalah teori yang berusaha menjelaskan susunan bahasa alamiah dari segi fungsionalitasnya. Tata bahasa fungsional lebih dikenal dengan sistemik fungsional grammar atau teori penggunaan bahasa yang menitik beratkan analisis bahasa pada penyampaian informasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, sebagaimana yang dijelaskan Holiday dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Functional Grammar tahun 1985. Tata bahasa fungsional memusatkan perhatiannya pada bagaimana para pemakai bahasa memilih dan menggunakan bentuk atau susunan kata, frasa, atau kalimat tertentu dalam menyampaikan makna yang mereka inginkan. Pilihan yang mereka gunakan itu tentu tidak hanya mempertimbangkan bentuk saja, tapi juga hal-hal kontekstual lain. Pengembangan teori ini memusatkan perhatiannya pada tiga hal yang saling berkait, yaitu yang pertama, fungsionalitas bahasa alamiah. Yang kedua, fungsionalitas relasi yang terjadi pada berbagai tingkatan susunan tata bahasa. Dan yang ketiga yaitu sasaran yang ingin dicapai, yaitu keterpakaian teori ini sebagai alat analisis atas berbagai aspek bahasa dan pemakaian bahasa. Berdasarkan teori, diketahui bahwa Holiday bahasa fungsional adalah sistem yang menafsirkan semua unit bahasa, klausannya, frasanya, dan unit bahasa lainnya sebagai konfigurasi fungsi yang organis. Tata bahasa fungsional didasarkan atas faham bahwa fungsi utama bahasa adalah sarana komunikasi. Artinya, bahasa yang digunakan merupakan gejala pragmatis, yaitu kemampuan menggunakan tuturan atau ungkapan dengan cara tertentu untuk mencapai hasil atau tujuan komunikasi yang diinginkan. Wardow tahun 1972, seorang pakar sosiolinguistik dalam Hare tahun 2009 halaman 33 mengatakan bahwa fungsi bahasa adalah alat komunikasi manusia baik lisan maupun tulisan. Tiga fungsi makna yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, kita menggunakan bahasa untuk membicarakan tentang pengalaman dalam dunia kita, memasukkan dunia kita untuk mendapatkan sebuah pikiran, menggambarkan secara tepat dan keadaan wujud meliputi hal itu. Yang selanjutnya yaitu tiga teori yang harus digunakan untuk mengembangkan tata bahasa fungsional. Untuk merealisasikan hal-hal tersebut, pengembangan teori-teori tata bahasa fungsional harus memenuhi tiga standar kecukupan, yaitu yang pertama, kecukupan tipologis. Artinya, aturan dan prinsip-prinsip teori ini harus dapat diterapkan dalam bahasa alamiah manapun. Teori yang kedua yaitu kecukupan pragmatis. Artinya, rumusan apapun yang dikemukakan oleh teori ini harus dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana ungkapan-ungkapan kebahasaan dapat secara efektif dipakai dalam interaksi komunikatif. Dan yang terakhir yaitu kecukupan psikologis. Artinya, apapun yang dikemukakan oleh
tata bahasa fungsional harus sesuai dengan hal-hal yang telah diketahui mengenai mekanisme pemrosesan psikologis yang terjadi dalam pemakaian bahasa alamiah. Karena gagasan mengenai fungsionalitas menempati posisi yang sangat penting dalam tata bahasa fungsional, maka aturan dan prinsip-prinsip tata bahasa fungsional dirumuskan dalam terma-terma fungsional. Dalam tata bahasa fungsional ada 3 tingkatan fungsi yang menjadi pokok perhatian, yaitu yang pertama fungsi semantik atau pelaku, penerima, pasien, dan lain sebagainya. Fungsi ini mendefinisikan peranan yang dimainkan oleh peserta dalam suatu peristiwa atau perbuatan sebagaimana ditunjukkan oleh predikat. Yang kedua yaitu fungsi sintaksis, subjek dan objek. Fungsi ini mendefinisikan bagaimana sudut pandang suatu peristiwa atau perbuatan diwujudkan dalam ungkapan-ungkapan kebahasaan. Dan yang ketiga yaitu fungsi pragmatik atau tema dan ekor, topik dan fokus. Fungsi ini mendefinisikan status informasi konstituen ungkapan-ungkapan kebahasaan dan menghubungkan ungkapan-ungkapan yang ada dalam diskursus atau wacana yang sedang berlangsung itu dengan status pengujar dan penerima ujaran dalam interaksi verbal yang sedang berlangsung. Terima kasih. Saya Himatul Ulia. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan tata bahasa fungsional. Kelebihan aliran ini adalah kita dapat mengetahui bahwa setiap fonem atau bunyi itu memiliki fungsi, sehingga dapat membedakan arti setiap fonem atau istilah Martinet yang diartikulasikan memiliki isi dan ekspresi. Dengan begitu dapat kita lihat fungsinya. Kemudian pada tataran yang lebih besar yaitu sintaksis, aliran ini menekankan pada fungsi preposisi dan struktural kalimat. Maksudnya, unsur linguistik dalam sebuah kalimat dapat dijelaskan dengan merujuk pada fungsi sehingga ditemukan pemahaman logis yang utuh. Jadi, aliran ini telah berhasil melihat setiap komponen bahasa berdasarkan fungsi dan menginspirasi gagasan adanya relasi antara struktural dan fungsi bahasa. Sementara dalam dunia sastra, Jacobson memberikan 6 fungsi bahasa menjadi pijakan dalam menelaah karya sastra. Idenya tersebut melahirkan istilah model komunikasi sastra yang memusatkan pada pesan yang terkandung dalam karya sastra. Model ini banyak diadopsi untuk menggali fungsi bahasa dalam wacana, baik wacana ilmiah maupun non-ilmiah, sastra maupun non-sastra. Kekurangan tata bahasa fungsional. Kelemahan aliran ini adalah tidak mampu menguraikan fungsi unsur linguistik lebih rinci, khususnya pada tataran sintaksis. Dalam struktur kalimat, gagasan aliran ini tidak menjelaskan komponen apa saja yang tercakup dalam aspek fungsional pada kalimat. Sebagaimana kita mengetahui, ada fungsi lain dalam kalimat yaitu fungsi semantis dan fungsi pragmatis. Sementara dalam dunia sastra, komunikasi sastra Jacobson tidak memperhatikan potensi kebahasaan yang lain. Mode ini mengabaikan relevansi sosial budaya. Padahal, sosial budaya memainkan peranan penting dalam memahami makna bahasa, terlebih dalam karya sastra karena di dalamnya melibatkan aspek sosiokultural yang sangat kental. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.